Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak semuanya. Sekarang kita sudah menginjak ke kelas 9 ya. Di matematika kita bab 1 adalah pangkat bilangan bulat dan bentuk akar. Saya singkat bilbul ya, bilangan bulat. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat. Dulu kita sudah mempelajari perpangkatan, jadi kita sedikit mengingatnya kembali. A pangkat N artinya A dikali A dikali A dikali A sampai N kali. Mengingatkan kembali, A adalah atau A disebut bilangan pokok. A disebut bilangan pokok dan N adalah pangkat. A bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contoh dari perpangkatan 1. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, sebanyak 3 kali pangkatnya. Hasilnya 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27. Yang kedua, 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 25, 25 dikali 5 125. Sekarang yang berikutnya ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat-ingat ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun berpangkat 0 sama dengan 1, kecuali 0 pangkat 0, hasilnya tetap 0. 0 pangkat 0 hasilnya tetap 0. Ini diingat juga ya. Contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 1 pangkat 0 sama dengan 1. 1/5 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Yang berikutnya, kalau tadi perpangkatannya pangkat positif, sekarang pangkatnya negatif. A pangkat min N. A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi berubah menjadi pecahan, dan pangkatnya yang semula negatif berubah menjadi positif. Contoh 2 pangkat negatif 4. Kita ubah menjadi pangkat positif. 1/2 pangkat 4. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif. Kemudian kalau diminta hasilnya, kita cari 1/2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa disederhanakan, dirubah menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama A-nya, pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, karena bilangan pokoknya sama 3, maka bisa disederhanakan jadi 1. 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat
5. Itu hasil penyederhanaannya. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tadi perkalian dijumlah, sekarang pembagian pangkatnya dikurangi. Dengan cara selalu diingat, bilangan pokoknya harus sama. Contohnya, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama 5, maka boleh dijadikan 1. 5 pangkatnya 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3, 2. Hasil penyederhanaannya adalah 5 pangkat 2. Sifat yang ketiga adalah A dikali B dipangkatkan N. Bisa disederhanakan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi dipangkatkan satu-satu masing-masing bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berbeda, A dan B. Contohnya, 2 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan kita pangkatkan satu-satu. 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2, 25. Sama dengan 100. Sifat keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi pangkat bertemu pangkat, pangkatnya dikalikan. Contohnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasil penyederhanaannya adalah 2 pangkat 6. Sekarang kita lanjut ke bentuk akar. Nah, jadi bentuk akar itu bisa diubah menjadi pangkat. Seperti rumus yang ini. Akar N dari A sama dengan A pangkat 1/N. Jadi bisa diubah menjadi pangkat. Contohnya, akar 100 sama dengan, kalau tidak ditulis berarti nilai akarnya 2 ya. Kita ubah jadi pangkat 100 pangkat 1/2. 1 itu dari pangkatnya A. Pangkat eksponennya 1 berarti 1/N. Sekarang bentuk akar yang kedua hampir sama dengan tadi yang pertama, cuman bedanya bilangan pokoknya berpangkat M. Jadi kita ubah pangkatnya jadi M/N, hampir sama dengan tadi. Kalau tadi yang pertama pangkatnya 1, sekarang pangkatnya M. Contohnya, akar 3 dari 125 pangkat 2 bisa diubah menjadi pangkat 125 pangkatnya 2/3. Seperti itu ya. Tadi ini kita sudah membahas pangkat dan akar. Maka selanjutnya kita mengerjakan soal-soal untuk latihan di rumah. Latihan pertama, soal pertama, hitunglah hasil dari. Jadi yang ditanya adalah hasilnya 2 pangkat 4 sama dengan berapa. Soal yang kedua dari latihan 1 yaitu hitunglah hasil dari. Ini sudah berupa penjumlahan dan pengurangan. Nah,
Nanti hasilnya disertai dengan caranya. Latihan 2, soal yang pertama, hitunglah hasil dari dikerjakan menggunakan sifat-sifat dari perpangkatan tadi. Ada perkalian, ada pembagian, dan ada perpangkatan ganda. Di latihan 3 ini soalnya agak berbeda ya, agak sulit sedikit. Jadi ini seperti materi yang terakhir tadi, akar pangkat M per N. Saya kasih contoh untuk yang nomor F. Untuk nomor F saya kasih contoh supaya bisa mengerjakan nomor yang lainnya. Akar 3 dari 27 pangkat 4 bisa diubah menjadi 27 pangkat 4 per 3. Nah, karena kita disuruh mencari hasilnya, kita ubah 27 menjadi bilangan pokok 3. 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 4 per 3. Karena ini penyebut dan ini pembilang, kita bisa coret saja. Hasilnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini tadi materi pangkat dan akar beserta soal-soal. Nanti dikerjakan di rumah. Kalau ada yang kesulitan bisa japri ke nomor WA saya. Selamat mengerjakan tugas, semangat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.